Renungan Malam, Sabda Bina Umat, Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Sabtu, 20 November 2021. Dengan tema, Tetaplah Menjadi Terang Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Keluaran, pasal 34, ayat 27 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan dibacakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan perubahan. Perubahan sesungguhnya adalah fakta yang tidak dapat dihindari dari kehidupan. Artinya semua orang pasti menghadapi fase perubahan dalam hidupnya. Perubahan bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik atau sebaliknya. Perubahan juga terjadi dalam diri Musa sesuai perintah Tuhan. Musa menemui dan bercakap dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Musa dengan penuh hormat, khusyuk berada di hadapan Tuhan, mendengar dan menulis firman yang disampaikannya pada loh batu. Bagi Musa berada di hadapan Tuhan dan mendengar firman-Nya adalah saat yang menyenangkan dan penuh energi. Hal ini dibuktikan dengan selama 40 hari 40 malam tanpa makan, puasa, tanpa lelah dan bosan. Musa berada di hadapan Tuhan mendengar firman-Nya. Pengalaman Musa ini menunjukkan betapa menyenangkan saat berada di hadapan Tuhan dan betapa berharga firman-Nya. Bagaimana dengan saudara? Adakah perasaan itu kita rasakan saat datang beribadah kepadanya? Musa tidak hanya mengalami saat yang menyenangkan ketika bertemu dengan Tuhan, namun sebagai pengantara antar Tuhan dan Israel, Musa mengalami satu perubahan yang dia sendiri tidak sadari. Harun dan orang-orang Israel melihat wajah Musa bercahaya setelah turun dari gunung Sinai. Setiap kali Musa menghadap Tuhan di kemah pertemuan, wajahnya bercahaya, kemuliaan Tuhan yang ditampakkan. Jika dalam hidup ini kita dekat pada Tuhan, maka semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Artinya kehadiran kita menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Seperti Musa, Tuhan menghendaki agar melalui hidup kita yang telah dibaharui, orang-orang lain mengenal dan menyembah-Nya. Agar dapat bercahaya, maka kita dipanggil untuk selalu dekat pada Tuhan dan mendengar firman-Nya dengan penuh hormat. Demikian Sabda Bina Umat, renungan malam hari ini. Tuhan memberkati. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.